Di dalam sebuah siaran televisi, semua tugas dari masing-masing divisi akan selalu berkolerasi antara divisi satu dengan divisi yang lain. Seperti halnya kameramen harus berkoordinasi dengan produser, teknik, dan editor. Begitupun dengan divisi lain, mereka tidak bisa bekerja sendiri dan harus selalu berkoordinasi dengan divisi lain. Praproduksi, produksi, dan pasca produksi merupakan 3 rangkaian besar dalam dunia penyiaran. Praproduksi yaitu persiapan sebelum mulai syuting atau produksi, seperti menyiapkan konsep, jadwal, dan objek atau lokasi syuting. Kemudian produksi yaitu proses berlangsung atau berjalannya syuting. Dan terakhir pasca produksi, bisa dibilang finishing dari semua proses syuting. Dan yang berperan penting dalam pasca produksi yaitu editing. Pelaku pengerjaan editing yaitu editor, di mana tugas editor membuat hasil syuting dari sebuah produksi dan dikemas sedemikian rupa dengan teknik edit untuk bisa menjadi tayangan yang layak dan menarik untuk disiarkan. Seorang editor bertugas membuat suatu kemasan program acara yang bagus, yang berawal dari bahan-bahan berupa video maupun audio yang akan digabungkan menjadi satu, diselaraskan, diperindah, dibuat beberapa efek sehingga menjadi suatu program yang menarik dan bisa memberikan pesan kepada masyarakat. Proses editing, proses editor adalah sebenarnya juga termasuk proses seni, di mana proses ini memerlukan beberapa alat bantu, terutama komputer apabila itu menjadi editor digital, dan kalau masuk dalam ranah manual itu akan ada beberapa alat yang lebih banyak lagi. Editor mendapat beberapa bahan berupa video-video dan juga berupa audio yang didapatkan dari seorang produser yang dikirim ke seorang editor. Jadi editor akan memilih video-video mana yang bagus, dipilah-pilah, dipilih mana yang angle yang bagus, disesuaikan dengan program acara tersebut. Dan tidak terlepas adalah bagaimana seorang editor tahu konsep acara tersebut, konsep acara dan juga segmen untuk siapa. Nah, di situ sangat mempengaruhi proses mengedit, sehingga kita bisa mengetahui bagaimana cara kita mengedit, bagaimana cara kita menselaraskan antara audio dan video, baik itu nanti di dalamnya ada background, audio berupa narator maupun video itu sendiri, sehingga menjadi lebih bagus, lebih menarik, dan yang terutama pesan sampai kepada masyarakat. Seorang editor memiliki panduannya adalah sebuah naskah dari seorang produser. Nah, naskah itu memiliki beberapa petunjuk, diantaranya berupa video-video yang akan dimasukkan dalam suatu program dan juga audio yang dimasukkan dalam suatu program. Nah, dari naskah itu seorang editor akan mengetahui bagaimana konsep acara tersebut, sehingga apa yang menjadi kreativitas editor, apa yang ingin dieksplor oleh editor itu akan mampu mencakup ke dalam naskah itu sehingga tidak keluar dari konsep acara yang dikehendaki. Spesifik peralatan seorang editor yang terutama apabila itu editor digital adalah komputer. Itu yang pasti, di dalam sebuah komputer itu memiliki beberapa spesifik hardware yang diantaranya harus memiliki paling tidak VGA yang bagus dan juga prosesor yang bagus, sehingga apabila menampilkan video ataupun beberapa efek yang kita buat itu akan sesuai dengan kehendak editor. Jadi komputer tidak lambat, apa yang ditampilkan dalam layar itu juga sesuai dengan apa yang kita inginkan, sehingga
alat-alat itu memang harus memiliki beberapa spesifik untuk seorang editor. Kesulitan dari seorang editor ya bermacam-macam sih. Berawal mungkin dari ada beberapa video yang digandaki oleh naskah tetapi video itu tidak ada. Itu salah satunya. Terus yang kedua mungkin audio yang diambil dari seorang kameramen memiliki noise. Nah, itu juga harus kita benar-benar rombak, kita benar-benar bikin bagus sehingga apa yang tersampaikan oleh masyarakat itu benar-benar terdengar dengan jelas. Dan mungkin asiknya dari seorang editor berupa seni bagaimana mengedit, seni bagaimana kita memberikan efek-efek visual dan juga memberikan efek-efek audio sehingga suatu program itu terasa menarik. Kunci dari menariknya suatu program apabila seseorang pemirsa atau beberapa pemirsa itu melihat suatu acara. Sebenarnya acara itu panjang, entah itu 1 jam atau setengah jam, tetapi dia merasa kurang akan acara itu. Berarti kunci itu adalah acara itu adalah bagus.